Shalom, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang implikasi perkembangan anak dan remaja bagi pelayanan anak dan remaja di dalam gereja. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya, Ade Ira Anastasia Utu Ana Maheng. Saya berasal dari Jemaat Premedita dan saya adalah mahasiswa dari STT GKS Lewa dan saya mengambil jurusan program studi S1 Teologi. Materi kita pada hari ini yaitu tentang perkembangan anak dan remaja bagi pelayanan anak dan remaja di dalam gereja. Nah, kita tahu bersama bahwa pelayanan untuk anak-anak dan remaja adalah sesuatu hal atau sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan kita sebagai seorang pelayan ke depannya, dan itu seharusnya menjadi tugas semua pihak, terutama dalam lingkungan keluarga. Dalam lingkungan keluarga, orang tua mempunyai tanggung jawab penuh untuk anak-anaknya dan pelayanan pendidikan anak-anak mereka. Nah, contohnya orang tua mengajarkan anak-anak mereka dari usia dini untuk berdoa sebelum melakukan segala aktivitas mereka atau segala sesuatu, atau sebelum makan. Nah, jika hal ini terus-menerus dilakukan atau diajarkan kepada mereka, maka mereka akan terbiasa dengan hal itu. Atau mungkin orang tua mengajarkan mereka untuk takut akan Tuhan. Nah, orang tua mengajarkan atau memberitahu mereka, contohnya jangan suka mencuri. Nanti ketika kamu suka mencuri, Tuhan marah atau lain sebagainya. Maka mereka akan takut dengan hal itu. Dan mereka berpikir bahwa apa yang dikatakan orang tua mereka itu benar. Ketika melakukan hal itu, maka Tuhan akan marah. Dan itu memang benar dalam ajaran agama Kristen. Nah, jadi menurut kesimpulan saya yang dapat saya ambil, yaitu lingkungan keluarga adalah tempat yang paling pertama atau yang terutama bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan atau pelayanan. Nah, selanjutnya itu dari lingkungan sekitar, lingkungan masyarakat, agama. Nah, pelayanan yang dilakukan oleh pihak gereja yang kita nantinya sebagai seorang pelayan, kita melakukan hal itu, kita harus mampu memilih kategori usia, karena setiap kategori mencirikan perkembangan tertentu dari seorang individu dan tentunya berbeda dari individu yang lainnya. Nah, perbedaan kategori ini berarti perbedaan tugas-tugas perkembangan anak dan remaja yang berujung pada masalah minat dan kebutuhan. Minat pada anak-anak itu adalah mereka sukanya bermain, dunianya mereka tuh bermain, dan kebutuhan anak-anak itu berbeda pula dengan remaja. Nah, kategori anak itu dari usia bayi yang baru lahir, balita, sampai pada usia yang ke-12 tahun. Sedangkan remaja terdiri dari remaja tahap awal, yaitu usia 13 tahun sampai 15 tahun, dan remaja tahap akhir yaitu 16 tahun sampai 18 tahun atau 19 tahun. Nah, hal ini tentunya dapat memberikan tantangan tersendiri bagi pendidik atau pelayan ke depannya, kita sebagai seorang pelayan ke depannya yang memimpin anak-anak dan remaja, yaitu bagaimana kita harus dapat memahami tiap kategori secara umum dan sekaligus pula mempertimbangkan secara spesifik masing-masing kategori tersebut tadi. Nah, implikasi perkembangan anak dan remaja bagi pelayan di gereja itu merupakan yaitu holistik, sebuah cara pandangan terhadap sesuatu yang dilakukan dengan konsep. Nah, pelayan juga harus didukung dengan
perilaku pelayan itu harus baik. Nah, sebagai teladan yang diberikan kepada anak-anak dan remaja dalam pelayanan kita nantinya di dalam gereja, yaitu harus baik. Kedua, seorang pelayan sekolah minggu yang melayani anak-anak harus menyadari bahwa anak-anak itu sedang berada dalam usia keemasan. Itu sering kita dengar, atau anak-anak itu dunianya dunia main. Maka seorang pelayan harus melayani anak-anak dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Seorang pelayan harus mampu menjadi role model atau teladan bagi anak-anak yang dilayaninya nanti. Begitu pula pun dengan kita sendiri, bahwa nanti kita akan menjadi seorang pelayan. Nah, dalam berhadapan dengan anak-anak seorang pelayan, kita nantinya juga harus mampu menerapkan metode atau media yang menarik, kreatif, dan relevan, yaitu mengajak anak-anak untuk melukis, menggambar, dan lain sebagainya. Kita tahu bersama bahwa anak-anak itu cepat bosan ketika kita mengajar hal kebaikan. Nah, dengan usia perkembangan anak-anak yang dilayaninya, maka itu kita harus menerapkan itu tadi, kreatif istilahnya. Kedua, berkaitan dengan pelayanan bagi remaja. Ada beberapa kualifikasi seorang pemimpin atau pelayan nantinya, yaitu harus mampu melihat kategori remaja. Pertama, ia harus mampu mengidentifikasikan kebutuhan, masalah, dan perasaan remaja. Nah, hal ini sangat penting sebagai seorang pelayan untuk mencapai syarat mutlak penyusun kurikulum. Kedua, seorang pelayan ialah seorang yang menyukai remaja. Namun terkadang banyak yang kita temukan dalam konteks Sumba bahwa remaja itu harus berteman dengan remaja, dewasa dengan dewasa. Nah, kita harus mampu berada di posisi itu sebenarnya. Nah, itu tadi, harus mampu menempatkan dirinya sebagai sahabat seorang remaja dan menerima apa adanya mereka. Ketika seorang pelayan atau pemimpin nantinya, kita juga akan menjadi seorang pemimpin nantinya, harus memberikan waktu yang cukup bagi remaja sehingga ia mengenal mereka atau mempunyai waktu untuk mereka, sehingga kita sebagai seorang pelayan ke depannya dapat mengenal mereka satu persatu secara khusus. Seorang pemimpin juga haruslah sabar menghadapi sikap mereka dan disiplin, dan tidak mempermainkan emosi remaja. Contohnya mempermainkan emosi remaja itu ketika kita memimpin, kita tidak perhatikan mereka, atau mungkin kita terlalu lama dalam melaksanakan kegiatan. Nah, seorang pemimpin atau pelayan remaja juga harus meyakinkan remaja bahwa iman tidak bergantung pada perasaan. Tetapi seorang pemimpin dan pelayan ke depannya harus mampu menjadi sahabat remaja tadi yang saya katakan. Yang paling penting yaitu seorang pelayan remaja atau pemimpin nantinya harus menjadi role model atau teladan bagi mereka tadi. Nah, di sini saya dapat mengambil kesimpulannya, yaitu memahami perkembangan anak dan remaja adalah kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi oleh para pemimpin dan para pelayan. Itu merupakan tugas kita. Nah, pelayan sebagai pendidik itu perlu menyadari bahwa anak-anak dan remaja harus mendengarkan Injil dengan cara yang relevan sehingga pesannya dapat tersampaikan. Jangankan kita
menyampaikan Injil kebenaran, tetapi anak-anak kita lihat raut muka mereka tuh bosan. Nah, itu tidak dapat tersampaikan mereka. Itu sebabnya kita harus mengetahui perkembangan anak dan remaja. Sangat signifikan. Signifikan itu sesuatu yang sangat penting supaya pelayanan yang diberikan bisa sesuai sasaran atau mencapai tujuan. Jadi kurikulum yang disusun baik itu implisit dan eksplisit, dan yang dimaksud dengan eksplisit adalah informasi yang mempunyai bentuk, sedangkan eksplisit adalah informasi yang yang diungkapkan secara jelas dengan metode atau struktur leksikal dan gramatikal, dan harus sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak-anak dan remaja. Nah, pendidik atau pelayan, kita juga seorang pelayan ke depannya harus dapat memahami bahwa kekuatan membentuk pribadi seseorang pada usia anak-anak dan remaja cenderung lebih besar dan permanen. Ini semua menjadikan pelayan anak dan remaja adalah tugas yang sangat penting dalam gereja yang tidak dapat diabaikan atau dinomorduakan. Nah, sekian dari materi ini yang saya sampaikan, semoga bermanfaat.